Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mana berkatnya dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul lagi, bertemu lagi di hari yang penuh berkah ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Dan yang terhormat dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Ibu Haja Nelly Rizanati SAG MPD, dan yang terhormat kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkanlah kami kelompok 2 untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Memelia dengan nomor NIM 23122529, Prodi PAIS 23 STAI Al-Masturia. Nama saya Emi Fatmawati dengan NIM 23122581. Nama saya Miftahudin dengan NIM 23122624. Kami kelompok 2 akan membahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai kepulauan yang luas. Dan yang menjadi latar belakang terbentuknya wawasan Nusantara itu karena adanya beberapa aspek. Yang pertama, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, kewilayahan Nusantara karena geografi Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, sosial budaya yang dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan budaya dan bahasa kemasyarakatan. Dan yang terakhir, yang keempat, kesejarahan bangsa Indonesia lahir dari sejarah yang sangat panjang dan semangat kebangsaan mereka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Nusantara. Secara etimologis diambil dari kata wawasan dan Nusantara, artinya pandangan. Sementara Nusantara berasal dari kata Nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara artinya letak antara dua unsur. Jadi, wawasan Nusantara adalah pandangan kesatuan pulau yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara juga didefinisikan oleh beberapa ahli lembaga, yaitu yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara berdasarkan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998, yang memaparkan wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi MPR tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sebab beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Ada dua landasan mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila, dan yang kedua yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, landasan ideal Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan sosial. Yang kedua yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi atau pelaksanaan dalam wawasan Nusantara, yaitu ada 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga budaya dan seni, yang keempat pertahanan dan keamanan. Baiklah, yang pertama pendidikan. Pendidikan harus diajarkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini membantu generasi muda untuk lebih menghargai dan menerima keberagaman Indonesia sejak dini. Yang kedua yaitu ekonomi. Dalam ekonomi dapat diterapkan dengan mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga yaitu budaya dan seni. Budaya dan seni. Wawasan Nusantara dapat diperkuat melalui pengembangan pelestarian budaya serta seni tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Dengan mengintegrasikan keberadaan budaya dan etnis dalam aspek pertahanan dan keamanan, bangsa Indonesia dapat bersatu melawan ancaman dari luar maupun dari dalam. Yang selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara diantaranya ada 4. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan, yaitu sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, yaitu sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan dan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, yaitu sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik Indonesia. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, sebagai wawasan kewilayahan, yakni batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manfaat wawasan Nusantara. Di antaranya 1. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan yang sehat juga dinamis. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan juga kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan juga menghormati bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa.